Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Guru sampaikan pembahasan soal cerita bilangan bulat latihan 11 buku paket. Nggih. Kita langsung mulai saja. Nah, dalam mengerjakan soal cerita, yang anak-anak perlu perhatikan adalah satu, baca soalnya dengan cermat. Kemudian, begitu anak-anak menemui angka, silakan langsung ditulis. Tadi menerjemahkan soal cerita menjadi kalimat matematika. Harus cermat dalam membaca, tidak usah terburu-buru. Insya Allah mudah kalau anak-anak rapi dan cermat. Kita mulai nomor 1. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Anak-anak, ada angka 2 derajat, langsung anak-anak tulis. Kemudian kita baca lagi. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Nah, ada kata kunci turun. Itu berarti dikurangi. Kemudian ada angka lagi negatif 5 derajat Celcius, anak-anak tulis lagi. Nah, di sini ada tabrakan tanda negatif dengan negatif. Nah, Bu Guru tulis di ruas kanan. Negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi, 2 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Ingat, dalam matematika tidak boleh lupa menuliskan satuan. Ini penting anak-anak. Setelah 2 ditambahkan 5, hasilnya adalah 7 derajat Celcius. Jadi, penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut sebesar 7 derajat Celcius. Nomor 1 mudah ya. Bu Guru lanjut nomor 2. Anak. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Untuk memahami kata ini 2 lantai di bawah lantai 1, itu jangan anak-anak terburu-buru untuk menuliskan ini negatif 2. Tapi perhatikan ilustrasi dari Bu Guru. Ini adalah rumah anak-anak yang dinamakan lantai 1, itu seperti ini. Nah, lantai yang menyentuh atau menempel di tanah secara langsung itu disebut lantai dasar atau lantai ke-0, lantai nomor 0. Yang di atasnya itu baru disebut lantai 1. Nah, kalau 2 lantai di bawah lantai 1 itu berarti dari 1 lompat 2, Dik. Seperti kalau Bu Guru ada garis bilangan, perhatikan. Itu berarti anak-anak dari lantai 1 ini turun 2 langkah ke bawah. 1, 2. Nah, dari lantai 1 turun ke bawah 2 lantai. Itu tiba di lantai atau di angka negatif 1. Paham ya anak-anak ya? Jangan salah. Kemudian kita baca, jika Andi naik 6 lantai, berarti dari negatif 1 ini anak-anak melompat 6 langkah naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan tiba di lantai 5. Ini jawabannya anak-anak. Jadi, sekarang Andi ada di lantai 5. Jawabannya ini. Nah, anak-anak boleh tidak menggunakan garis bilangan, tapi boleh langsung pakai kalimat matematika seperti di cara 2 yang selanjutnya ini anak-anak. Nih. 2 lantai
di bawah lantai 1, itu dari lantai 1 turun ke bawah 2, berarti dia negatif 1. Naik itu berarti tambah gitu, tambah 6. Sama dengan 5. Ini kalau pakai kalimat matematika. Jadi sekarang Andi ada di lantai 5. Jadi jawabannya sama anak-anak. Sekarang nomor 3. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah itu adalah negatif 4. Nah, masukkan anak-anak langsung tulis atau digambar, ditandai di garis bilangan. Oke? 4 meter itu berarti di bawah permukaan laut itu negatif 4. Kemudian ikan itu melihat umpan di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti di kedalaman negatif 11. Anak-anak tandai di garis bilangan. Nah, yang ditanya, berapa meter ikan tersebut harus turun? Berarti anak-anak lompatkan dari negatif 4 ke negatif 11 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk mendapatkan umpan, ikan tersebut harus turun 7 meter. Bu Guru, boleh tidak saya pakai kalimat matematika? Boleh sekali, silakan cek caranya di selanjutnya. Ini kalau anak-anak pakai cara langsung pakai kalimat matematika. 4 meter di bawah permukaan laut, langsung tulis negatif 4. Jangan lupa satuannya meter ditulis. Kemudian, nih anak-anak, 11 meter di bawah permukaan laut, itu negatif 11 meter. Nah, anak-anak turun di kata ini, di kalimat atau di soal cerita ini menandakan dikurangi. Maka data berikan tanda negatif dengan negatif jadi positif. Di ruas kanan Bu Guru tulis jadi negatif 4 meter ditambah 11 meter. Hasilnya adalah 7 meter. Jadi untuk mendapatkan umpan, ikan tersebut harus turun 7 meter. Jawabannya sama ya Dek, pakai garis bilangan ataupun pakai kalimat matematika biasa. Lanjut nomor 4. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Nah, ini anak-anak juga bisa pakai garis bilangan 5 meter dari permukaan tanah. Berarti ini positif, ditandai anak-anak di garis bilangan. Berarti ini 5. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berarti ini negatif 3. Baik, karena sudah ditandai, sekarang pertanyaannya, berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Anak-anak tinggal lompatkan saja dari 5 ke negatif 3. Mari bersama anak-anak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian adalah 8 meter. Ini kalau pakai garis bilangan mudah ya Dek ya. Baik, coba kita lihat kalau pakai cara kalimat matematika langsung. 5 meter dari permukaan tanah, anak-anak langsung tulis 5 meter. Kemudian ada kalimat lagi, jatuh kacamatanya sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada di bawah balkon. Berarti kita tulis negatif 3.
Di sini tanda operasinya kita lihat ada kata kunci jarak. Nah, mencari jarak dari dua benda itu indikasi dikurangi anak-anak atau diselisihkan. Ada tabrakan tanda tidak? Ada Bu Guru, negatif dengan negatif. Nah, kita tulis di ruas kanan, negatif dengan negatif jadi positif. Maka 5 meter ditambah 3 meter, 8 meter. Jadi, jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian adalah 8 meter. Nah, kalau mau pakai kalimat matematika, maka anak-anak tandai. Boleh dipakai stabilo kayak punya Bu Guru ini, Bu Guru tandai diwarnai yang ada angkanya, ada kata kuncinya. Nah, boleh juga pakai pensil di garis bawah. Kalau anak-anak cermat, mudah dalam mengerjakan soal cerita. Lanjut. Nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Ketemu angka, langsung ditulis anak-anak. Ini negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik. Nah, ini anak-anak naik itu ditambah 10 derajat Celcius. Ini juga langsung ditulis. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun. Kalau turun dikurangi. Nah, kalau lihat anak-anak, tandanya operasinya adalah tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu kekuatannya sama atau tingkatnya sama, maka kerjakan dari depan. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, negatif 18 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius kita kerjakan dulu. Karena beda tanda, mengerjakannya dikurangi. Dengan hasilnya nanti tandanya ikut angka yang besar. Nah, 18 dengan 10 besar 18, tandanya negatif, maka hasilnya nanti negatif. 18 kurangi 10, 8. Nah, negatif negatif 8. Sudah ya ditulis Bu Guru, maka tinggal dikurangi 8 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah negatif 16 derajat Celcius. Bu Guru lanjut. Nomor 6. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas itu berarti positif. Boleh pakai garis bilangan anak-anak, tandai 12 meter di atas permukaan laut itu tandanya di 12 positif. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah itu berarti negatif. Berarti negatif 1. Kita tandai anak. Kalau sudah, pertanyaannya berapa meter jarak antara burung dengan ikan? Berarti langsung dilompatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jarak burung dengan ikan adalah 13 meter. Ini nomor 6. Untuk nomor 6, cara yang kedua, anak-anak bisa pakai atau bisa langsung pakai kalimat matematika. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Di atas berarti positif gitu, kita tulis 12 meter. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berarti ini negatif 1. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Nah, di sini ada kata kunci jarak itu dikurangi. Perhatikan anak-anak tandanya. Ada negatif bertemu negatif. Kalau kita tulis di ruas kanan menjadi positif.
positif. Seperti ini, 12 meter ditambah 1 meter. Hasilnya adalah 13 meter. Jadi, jarak burung dengan ikan adalah 13 meter. Sama ya, Dik ya. Anak-anak boleh pakai garis bilangan, boleh juga langsung dibuat kalimat matematika. Selanjutnya nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nah, di sini langsung kita tulis 25 derajat Celcius. Setelah AC dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Turun itu dikurangi, berarti dikurangi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Langsung kita kerjakan ya, Dek. Mudah sekali nomor 7. Jawabannya adalah besar penurunan suhu ruangan tersebut adalah 5 derajat Celcius. Tidak sulit ya nomor 7. Nomor 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Nah, anak-anak, karena ini ada kata maju, mundur, berarti garis bilangannya horizontal, nggih. Nah, kalau kita berjalan, mula-mula berjalan maju 8 langkah. Berarti dia maju 8 langkah, itu akan tiba di titik 8. Nah, setelah itu, mundur 12 langkah dari angka 8 ini, Dek. Nah, titik awal ya Bu Guru tulis ya. Berarti dari titik awal ini dia mundur 12 langkah akan sampai di titik negatif 4. Bu Guru tulis B, titik ke B. Nah, ini ada kata-kata lagi terakhir maju lagi 6 langkah. Berarti dari negatif 4 maju 6 langkah. Nah, anak tadi itu tiba di titik akhir di angka 2, Bu Guru tandai dengan C, itu titik akhirnya. Sekarang yang ditanyakan, berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Berarti jarak anak sekarang itu di titik akhir atau di C. Kemudian disuruh mencari berapa langkah dari titik awal. Berarti dari titik C, kita lompatkan ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak anak tersebut sekarang dari titik mula-mula berdiri adalah 6 langkah. Nomor 9. Nah, ini anak-anak, nomor 9 tipe-tipe soal seperti ini anak-anak harus pahami betul-betul karena sering keluar nggih. 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Silahkan anak-anak tulis negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Nah, karena naik itu berarti tandanya tambah nggih. Maka tambahnya ini ada kondisi khusus. Nah, kalau setiap 10 menit naik 1 derajat, kalau 30 menit berapa kenaikannya? Maka kita tulis yang ditanya itu 30 menit kita taruh di atas per 10 menit yang diketahui kalikan kenaikannya anak-anak. Seperti ini. Nah, kita tulis seperti ini, kemudian di ruas kanan, negatif 12 derajat Celcius ditambah dalam kurung 3, ini 3 diperoleh dari 30 dibagi 10. Dapatnya 3 ya, Dek. Kalikan 1 derajat Celcius. Yang dalam kurung kita kerjakan, kemudian hasilnya adalah negatif 12 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. Karena berbeda tanda, kita kerjakan dengan cara dikurangi. Hasilnya ikut angka besar yaitu negatif.
karena 12-nya lebih besar, nggih hasilnya negatif. Nah, setelah itu tinggal dikurangkan 12 kurangi 3, hasilnya 9. Karena negatif, maka negatif 9 derajat Celcius. Jadi, suhu kulkas setelah padam selama 30 menit adalah negatif 9 derajat Celcius. Nomor 10 ini sebenarnya mirip sama nomor 9 ya dek, hanya angkanya saja yang berubah. Anak-anak titeni, anak-anak diingat-ingat cara mengerjakannya sama. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Langsung kita tulis anak-anak. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Naik itu berarti tambah ya dek. Nah, berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Caranya sama seperti nomor 9. Yang ditanya itu waktunya taruh di atas. Kemudian yang di bawah adalah yang sudah diketahui kenaikannya. Berarti 10 menit taruh di atas per 1 menit. Karena yang diketahui ya 1 menit kenaikannya 5 derajat Celcius. Kita tulis di sebelah kanan. 15 derajat Celcius ditambah dalam kurung 10. 10-nya diperoleh dari 10 menit dibagi 1 menit. Kalikan 5 derajat Celcius. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Nah, kita dapat atau kita peroleh 15 derajat Celcius ditambah 50 derajat Celcius. Hasilnya adalah 65 derajat Celcius. Jadi, suhu air dalam panci setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Nah, anak-anak, ini tadi pembahasan tentang soal cerita tentang bilangan bulat, latihan 11 yang kita kerjakan kemarin. Silahkan dicek pekerjaan anak-anak. Kalau ada yang salah, silahkan dibetulkan agar bisa untuk belajar lain waktu. Sampai di sini dulu dari Bu Guru. Sambung lain waktu nggih, pecah-pecah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.